Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala La hawla wa la quwwata illa billah Wa bisanadil muttasili ila mu'allifi sahibil kitab Al-Syekhil Imam Abu Muhammad Abdullah ibni Sa'ad ibni Abi Jamrah al-Azdi Zilkarahmah Nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa usulina wa lifutuhil ilmi wal khidmah annallaha yataghashahum birrahmati wal maghfirah وَيَجْعَلُنَا مِنَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَإِلَى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah an Quraibin sa'altu umma salamata anir raq'ataini ba'dal asri. Faqalat ummu salamata sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yanha anhuma Summa ra'aituhu yusallihima hina sallal asra Summa dakhala wa indi niswatun min bani haramin minal ansar Fa'arsaltu ilaihil jariyah Fakultu qumi bijambihi faquli lahu Taqulu laka ummu salamah ya Rasulullah Sami'tu katanha an hataini ra'atain wa araka tusallihima fa in asyara biyadihi fastakhiri anhu fa fa'alatil jariyah fa asyara biyadihi fastakharat anhu falamman sarafa qala yabnata abi umayyah sa'alti ani ra'ataini allataini ba'dal asri wa innahu atani nasun min abdil qais fasyaghaluni anir ra'atain allataini ba'da zuhri wa huma hatani an Quraibin. Hadis diriwayatkan dari Quraib, ya, salah seorang sahabat. Sa'altu umma salamata anir ra'ataini ba'dal asri. Aku pernah bertanya kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah ini istri Nabi. Anir ra'ataini ba'dal asri, tentang Nabi sholat 2 rakaat setelah asar. Jadi kan Nabi melarang la sholata ba'dal asri was subhi, tidak ada sholat setelah asar, tidak ada sholat setelah subuh. Jadi kalau sudah sholat subuh tidak ada ba'diyah, kalau sudah asar tidak ada ba'diyah. Kalau masih mau ibadah, baca Quran, zikir, tidak boleh sholat. Tapi Nabi mengerjakan, ya, Nabi sholat 2 rakaat setelah asar. Ramai di kalangan sahabat, sehingga Quraib, salah seorang sahabat yang mendengar tapi tidak jelas
bertanya kepada istri Nabi, Ummu Salamah, ya, bahwa aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengerjakan 2 rakaat setelah asar. Ini klarifikasinya gimana nih? Nabi melarang kok Nabi mengerjakan. Faqalat Ummu Salamah, maka menjawab Ummu Salamah, sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yanha anhuma. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang ya mengerjakan 2 rakaat setelah asar itu enggak. Summa ra'aituhu yusallihima. Kemudian kata Ummu Salamah, aku lihat Nabi sholat 2 rakaat ya hina shallal asra, ketika sudah mengerjakan asar. Nabi melakukan yang Nabi melarangnya. Summa dakhala wa indi niswatun min bani haramin minal ansar. Kemudian Nabi masuk ke dalam rumah dan di sisiku ya ada seorang perempuan dari Bani Haram. Ya, Haram ini nama kabilah minal ansar, dari ya kaum Ansar, artinya penduduk kota Madinah. Fasa'artu ilaihil jariyata, ya maka aku mengutus ya kepada Nabi melalui seorang wanita yang ada di rumah Nabi ini. Ya, fakultu, kemudian aku mengatakan kepada wanita itu, qumi bijambihi, dirilah kau, duduklah dekat dengan Nabi. Fakuli lahu, dan kau tanyakan kepada Nabi ya tentangnya. Taqulu laka Ummu Salamah, kemudian mengatakan kepadamu bahwa Ummu Salamah ya menceritakan kepadamu oleh Ummu Salamah, ya Rasulullah, ya bilang, suruh menyampaikan seperti itu, bahwa Ummu Salamah mengatakan, ya Rasulullah, mengerjakan 2 rakaat setelah asar. Hatain rakaatain, artinya 2 rakaat ini, artinya 2 rakaat dari asar. Wa araka tusallihima, tapi aku melihat kau mengerjakan 2 rakaat setelah asar. Ya, disuruh menyampaikannya semacam itu oleh Quraib kepada Jariyah, seorang wanita ya yang ada situ. Kemudian dia mengatakan, Quraib, in asyara biyadihi fastakhiri, apabila Nabi memberi isyarat dengan tangannya, maka kau tunda. Jadi Nabi kalau tidak berkenan, tidak mau menjawab atau meminta waktu, beliau memberi isyarat dengan tangannya. Sehingga Quraib hafal betul, sehingga dipesan nih wanita ini. Nanti kalau Nabi kamu memberi isyarat, kamu tunda, jangan nanya, diem saja ya. Jadi fastakhiri anhu, maka kau tunda bertanya kepada Nabi. Fafa'alatil jariyatu, maka wanita yang ada di rumah Nabi itu melakukannya. Fa'asyara biyadihi, kemudian Nabi memberi isyarat. Ya, jadi kalau Nabi memberi isyarat artinya jangan bertanya dulu gitu, tunggu sebentar ya. Fastakharat anhu, maka beliau si wanita ini menundanya. Falamman sarafa, maka terkala ya bergeser ya, berganti situasi, qala, maka Nabi menjawab. Jadi pertanyaannya sudah, tetapi tidak langsung dijawab. Apa jawabannya? Ya ibnata Abi Umayyah, wahai putri Abu Umayyah, si wanita ini. Sa'alti anni rak'ataini lataini ba'dal asri,
kau bertanya tentang 2 rakaat yang aku kerjakan setelah asar. Fa innahu atani nasun min Abdul Qais. Sesungguhnya waktu itu datang kepadaku nasun. Kalau nasun itu lebih dari 3. Banyak orang min Abdul Qais, dari Bani Abdul Qais. Fasyaghaluni an rak'ataini lataini ba'da zuhri. Mereka yang datang berombongan itu menyibukkan aku dari mengerjakan 2 rakaat setelah zuhur. Jadi Nabi setelah zuhur, kira-kira ya, setelah sholat zuhur, tamu datang, assalamualaikum, rombongan. Nabi kemudian menyambutnya salam, menerimanya, sampai Nabi lupa tidak mengerjakan ba'diyah zuhur. Ya, lupa ba'diyah zuhur. Ba'diyah zuhur kan sunnah muakkadah. Fahahuma, maka kedua yang aku tinggal setelah asar itu hatani, ini yang dimaksud. Jadi maknanya larangan sholat setelah asar yang dimaksud itu tidak boleh menyengaja. Jadi umpamanya gini, nanti habis sholat asar saya mau ba'diyah, haram. Nanti saya kalau habis sholat asar mau mengkodok sholat, nggak boleh. Semua kalau direncanakan tidak boleh. Tapi kalau kita ingat habis sholat asar, astagfirullahaladzim, tadi subuh begini, belum subuh, boleh sholat setelah asar. Karena Nabi ingat sholat sunnah saja dikerjakan, dikodok setelah asar. Jadi Nabi mengkodok sholat sunnah di waktu yang makruhah, di waktu yang tidak boleh mengerjakan sholat. Nah ini menurut istilah mu'alim Syafi'i Hadzami, ini adalah yang haramnya itu adalah tahari. Tahari itu menyengaja. Jadi tahari sholat setelah asar haram. Nah, sholat apa? Semua sholat, termasuk sholat janazah. Nggak boleh. Jadi kalau ada jenazah meninggalnya malam, kalau di Jakarta meninggal sekarang, kuburnya besok. Kalau di Jawa tidak, Jawa Tengah, Jawa Timur, meninggal sekarang, ya langsung sekarang kerja, siapa yang gali kuburan, selesainya nanti jam berapa? Jam 12, jam 1, pakai petromak dulu, kuburin. Terus sekarang pakai listrik ya. Itu biasa, mengubur malam. Dan saya ikut ya, nguburin jam 12, jam 1. Karena jumlahnya banyak, nggak serem. Pas siang lihat, wah serem. Malam itu pakai petromak. Nah, kalau di sini kan kuburnya besok tuh. Meninggal pagi. Itu undangan mensolatkan itu, sholat jenazah jam 16. Jam 16.30 masjid ini. Kenapa? Orang sudah pulang kerja. Itu namanya tahari. Itu namanya tahari, menyengaja. Kalau dalam kajian kita ini haram. Apakah sholatnya sah? Sholatnya sah. Gugur kewajibannya, tapi haram yang melakukannya. Ya, jadi sama juga nyolong nasi uduk. Yang haram apanya? Nyolongnya, nasi uduknya halal, sehingga nyolong nasi uduk sunnah baca bismillah. Nyolong nasi uduk nih, bismillahirrahmanirrahim. Nyolong maca bismillah. Sing karan kuwi nyolonge.
sego niki halal. Ya, jelas ya? Oke. Nah, jadi kalau tidak tahari boleh. Umpamanya ya, kita udah selesai sholat asar. Kemudian diumumin, tolong bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di rumah berkesempatan untuk mensolatkan jenazah. Jenazah sudah di masjid Inayatullah, Bapak. Sholatin. Karena kita tidak menyengaja sholat asar, kemudian sholat jenazah. Yang tidak boleh itu menyengaja. Oleh karena itu, kalau memang terpaksa jenazah selesainya jam 4, selesainya jam setengah 5 baru rapi, jangan sholat asar dulu, tapi sholat jenazah dulu. Itu caranya. Selesai sholat jenazah, baru sholat asar. Itu ngerti namanya. Jadi tidak melanggar. Nih bapak-bapak, saya menyampaikannya ini ya, karena banyak santri, banyak ada ustadz-ustadz muda yang perlu saya menyampaikan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jangan menganggap ini bagian dari yang menjelekan gitu. Suatu saat ada seorang kiai meninggal di Jakarta. Kiai besar, bukannya kiai kecap gitu, bukan ya, kiai beneran. Masih di Jakarta Selatan, daerah Mampang lah ya. Tapi undangan sholatnya itu asar. Ketika asar selesai, kemudian diumumin sholat asar. Ya, diumumin sholat asar. Maksudnya mualim jangan sholat asar dulu, sholat jenazah dulu, baru sholat asar. Tapi diumuminnya asar dulu, baru sholat jenazah. Gimana blid mualim supaya tidak melanggar? Maka imam dan jamaah sholat asar, mualim di tengah itu kan nggak mungkin keluar. Maka dia niatnya nafal mutlak 4 rakaat. Jadi niatnya, imamnya niat sholat asar, mualim niatnya sholat sunnah 4 rakaat. Selesai, jenazah masuk, maka baru mensolatkan jenazah. Selesai jenazah dibawa, orang berangkat, mualim sholat asar. Paham nggak nih? Nah, orang yang apik, orang yang berhati-hati seperti itu. Ketika dilarang, jangan dilanggar. Ya. Nah, di sini juga suka ada ya salat jenazah habis asar. Ya sudah. Kalau kita tidak tahu, lakukan. Tapi kalau memang dari pagi menyengaja, ya jangan. Ya. Juga kayak sholat qodho gitu sih. Sama, kalau sholat qodho boleh, kan dia nggak menyengaja. Tapi kalau umpamanya nih habis sholat asar ya, aduh, saya sholat ada yang tertinggal lah, subuh apa maghrib apa isya gitu, langsung sholat boleh karena dia baru inget kan. Tapi kalau dia niat nih nanti habis asar saya mau sholat qodho, haram. Gak boleh. Jadi kuncinya tahari tidak, gitu. Ya, jadi nggak boleh menyengaja. Jadi kalau dalam safar gitu ya, bisa, hanya belum kalau bisa karena dalam perjalanan itu full gitu ya, sampai tujuan itu subuh, maka itu boleh nggak qodhonya itu setelah subuh? Apa? Iya, sholat isya dulu baru sholat subuh. Gitu ya. Nggak boleh lewati. Tapi kalau setelah subuh baru ingat, aduh, isyanya belum dikerjain, kerjain karena tidak menyengaja. Jadi kuncinya tahari, menyengaja tidak. Tidak menyengaja kerjakan, menyengaja nggak boleh.
Bapak, Ibu, jelas nggak? Oke. Kalau belajar itu yang penting paham, ya, harus jelas. Jadi kita apa yang dilakukan oleh Muallim Syafi'i Azami itu penting gitu. Umpamanya kita pengurus masjid, orang beda pendapat, ya kita jaga diri aja. Orang lihat orang sholat asar, ya kita niatnya ya jangan sholat asar aja. Nafal mutlak 4 rakaat. Nanti orang selesai, baru kita sholat asar, aman, ya. Wanil Barra ibni Azibin qala. Hadis diriwayatkan dari Al-Bara bin Azib. Ini boleh dibaca dua, Bara atau Barra, ya, ada dua itu dalam footnote, ya. Qala amarana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bisab'in. Nabi memerintahkan kepada kami para sahabat itu bisab'in dengan 7 hal. Wa nahana an sab'in, dan Nabi melarang melakukan 7 hal. Amarona bittiba'il janaizi. Pertama, Nabi memerintahkan untuk mengiringi jenazah. Jadi kalau ada orang meninggal, layak mensolatkan, kalau punya waktu antarkan, terutama keluarga, antarkan jenazah sampai pinggir kuburan, sampai bibir kuburan, ya. Wa iyadatil marid. Yang kedua, Nabi memerintahkan kita untuk menjenguk orang yang sakit. Ini menjenguk orang yang sakit sunnah Nabi. Bahkan ada satu hadis qudsi, ya, Bapak, Ibu, Nabi bersabda gini. Ketika manusia sudah bangkit dari kubur, di padang mahsyar, maka Nabi mengatakan, ayyuhan nas kuntu maridan falam ta'udni. Hai manusia, dulu aku sakit, kalian tidak menjengukku. Maka manusia mengatakan, anta rabbuna wa anta khaliqu kulli syai'. Ya Allah, engkaulah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Maksudnya, kok Tuhan sakit gitu. Maka Allah mengatakan, dulu tetanggamu sakit dan kau tidak menjenguknya. Kalau kau menjenguknya, aku ada di situ, katanya. Jadi sakit itu maunya Allah. Kalau kita menjenguk orang yang sakit, kita lihat orang yang sakit, di situ ada kemauan Allah. Itu maknanya wa ana fi, aku ada di situ. Nah, jadi sunnah. Sakit apa? Ya sakit gigi, ada yang nengokin nggak? Orang no. Padahal banding ke meriang ini, meriang rasa sekiro. Ya, sakit gigi sakit banget. Enggak ada yang bawain bubur, nggak ada yang bawain amplop. Sunnah juga, ya. Kalau sakit gigi, bawain kacang goreng, rengginang. Sunnah, ya, 2. Wa ijabatid da'i, dan memenuhi undangan. Kalau ada orang undang, ya, Nabi memerintahkan penuhi undangan mantenan, ya, undangan pindah rumah, ya, maupun kenduri-kenduri, itu da'i, ya, sunnah kita memenuhinya. Wa nasril mazlumi, ya, dan kita diminta untuk menolong orang yang dizolimi, seperti
Orang-orang di Palestina itu mazlum. Ya, orang yang dizalimi oleh Zionis Israel. Kita sunnah tuh memberikan bantuan. Bahkan ada yang mengatakan wajib. Bagaimana berangkat ke sono nggak usah, transfer aja. Reksa di rekening kita. Kemarin terakhir transfer tanggal berapa? Kirim lagi. Berapa angkanya? Itu nggak penting. Yang penting transfer. Terus kirim. Maka itu termasuk nasril mazlum. Wa ibraril qasam. Ya. Dan membayar. Ya. Apa itu? Sumpah. Ya. Memenuhi sumpah. Jadi kalau punya sumpah harus dibayar. Waraddis salam, ya, menjawab salam. Mengucapkan salam itu sunnah, menjawab salamnya wajib. Wa tashmitil atis, dan mentashmit, ya, memberikan kegembiraan kepada orang yang wahing, tapi dia mengucapkan hamdalah. Hasyim, alhamdulillah. Nah, kita sunnah tasmid. Yarhamukallah. Mudah-mudahan Allah mengasihanimu. Nah, itu tasmid namanya, sunnah. Kenapa tasmid disuruh doain mudah-mudahan Allah melindunginya? Kita kalau nggak baca ya risalah kesehatan, kita nggak paham nih maksudnya Nabi. Bapak Ibu, orang wahing itu adalah karunia besar. Jadi orang kalau wahing gitu, hasim gitu, semakin keras wahingnya, itu semakin banyaknya virus yang dikeluarkan. Jadi virus itu sudah masuk di hidung kita. Imun tubuh kita itu tinggi, maka imun itu mendorong. Imun kita itu menolak virus yang masuk. Maka reaksinya wahing. Hasing. Maka dia mengatakan alhamdulillah. Maksudnya terima kasih ya Allah. Jadi wahing itu adalah karunia Allah besar. Maka kita doakan. Yarhamukallah. Mudah-mudahan Allah mengasihanimu. Jadi kalau wahing itu bagus. Nah, kalau goreng sambal goreng wahing apa ya termasuk ya sing minu sama. Jadi pedas itu cuma merangsang ya, jadi pedas itu cuma instrumen, tetapi ketika wahing itu baksil yang keluar itu ribuan. Ya, makanya kalau wahing itu sunnah ditutup. Jangan dibuka, gitu. Depannya sop. Jatuh ke sop semua. Ya, karena baksil. Nah, itu penting dong. Ya, tutup kalau wahing. Kemudian alhamdulillah. Oke. Wa nahana an aniyatil fiddati. Nabi melarang kepada kami yang pertama an aniyatil fiddati, bejana yang dibuat dari fiddah, perak. Bejana itu gelas, piring, mangkok, nampan yang dibuat dari perak. Itu nggak boleh sama Nabi. Ya, kalau emas gimana? Nah, ini min babil aula, apabila yang lebih rendah dilarang, berarti yang lebih berat lebih dilarang. Kalau perak tidak boleh, itu maknanya emas tambah tidak boleh. Kayak gitu, bikin sendok dari emas. Ya, Fir'aun sendoknya emas. Wah, aku mau nyaingin Fir'aun, bikin sendok, tapi sendok buat ngaduk teh, cilik kayaknya.
Nah, sing gede pirang-pirang sak mono kae. Cilik wae mau ingin Firaun, haram. Enggak boleh. Ya, enggak boleh. Wal mayair. Ya, mayair tidak boleh. Al mayair al ghita alladhi yakunu ala sarji min harir aw saufin. Penutup ya yang ada yang terbuat penutup itu dari sutra atau dari biasanya sup, apa itu kulit, kemudian maya dibuatnya dengan harir penutupnya, ya nggak boleh. Jadi seperti tutup saji kalau kita ya, tutup saji. Nah, di atasnya itu kan ditutup bahan, dikasih renda, dikasih berbunga-bunga, bagus gitu. Nah, bila tutupnya itu menggunakan, bahannya menggunakan harir, nggak boleh. Kalau pakai bahan yang lainnya boleh. Ada orang bilang itu, Pak Ustadz itu pakai sarung sutra. Itu mah tulisannya sarung sutra. Tuku neneng tanah bang kuwi ming 150 orang to ya. Kalau harir yang sebenarnya itu puluhan juta kalau sebesar sarung itu. Jadi bukan sarung yang mereknya sutra, bukan. Di Kalimantan ya, kalau di Kalimantan Selatan itu ya banyak tuh production house ya, produksi handmade orang-orang gitu. Mereka tulisnya itu sutra gitu. Apakah itu termasuk? Enggak, itu mah cuma untuk menaikkan kelas ya, tapi bukan dari sutra gitu. Polyester biasa. Wa khatamid dhahabi, dan Nabi melarang cincin yang dibuat dari emas. Nggak boleh. Kalau sepuh boleh nggak? Sepuh boleh. 2 bulan sekali panggil Najiding sepuh cincin. Jadi memang nggak boleh. Jadi gini Pak, ini sepuhan ini. Kalau ada bilang Pak Ustadz pakai emas, enggak, ini sepuhan ini. Hanya Najiding dia. Gini caranya, dibakar. Apabila dibakar panas, jatuh emasnya itu haram. Berarti dia bukannya disepuh, tapi dilapisi emas. Paham ya? Kalau dibakar turun emasnya, haram dipakai karena itu dilapis emas. Tapi kalau seperti ini dibakar hitam, itu cuma disepuh, boleh. Ya, cuma disepuh boleh. Wal harir ya, sutra tadi itu. Wad dibaj ya, dibaj sama. Jadi dibaj itu adalah asobul muttakhizatu minal ibrisim ya, pakaian yang dibuat dari ibrisim. Ibrisim itu sama sejenis sutra, jadi semodel sama juga antara ya kalau dalam gandum ya, ada gandum yang kasar, yang jelek itu, atau yang bercampur. Sama wal qasiyi, sama itu. Siabun yu'ti biha minasyam au minal misri fa fiha khututun minal harir. Pakaian yang dari Mesir ya, atau dari Syam, Syria ya, dan di pinggirnya itu dibuatkan ditambahi dengan harir, itu nggak boleh. Wal istabrok, sama, istabrok juga pakaian yang dicampur dengan sutra, itu semuanya tidak boleh ya. Tetapi bagi perempuan boleh ya, jadi orang perempuan boleh. Jadi bapak-bapak yang pengen pakai bebas ya operasi jadi wadon. 2 kali dosa itu ya.
Saya kira itu Bapak-bapak saya sekalian yang berbahagia, kajian kita ini insya Allah kita lanjutkan nanti.